Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Nur Anisha. saya Rafifa. Saya Siti Rilatunisa Basri. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan tentang skala maturity dalam framework COBIT. Pagi semuanya. Pagi Nisha. Jadi topik hari ini adalah skala maturity dalam framework COBIT. Kita akan bahas secara menyeluruh dari pengenalan sampai penerapan praktisnya. Diva bisa mulai dengan definisinya. Dengan senang hati Nisha, skala maturity adalah kerangka penilaian untuk menilai kematangan proses TI dalam organisasi. Jadi, apakah proses itu sudah dirancang, dijalankan, diawasi, dan terus dikembangkan atau tidak? Secara praktis, ini membantu organisasi menjawab apakah proses-proses TI kita sudah bisa diandalkan. Kalau belum, level maturity-nya pasti rendah. Kalau sudah diukur dan ditingkatkan terus, berarti sudah tinggi. Contoh sederhana kayak proses backup data. Kalau kita hanya backup sesekali tanpa SOP yang maturity-nya rendah. Tapi kalau rutin, otomatis, dan terukur, itu baru matang. Oke, kita masuk ke sejarahnya. COBIT sendiri sudah lama menggunakan pendekatan ini. Rida bisa jelaskan secara singkat. Tentu, model maturity dikenalkan sejak COBIT 3. Awalnya digunakan untuk memberi nilai numerik ke setiap proses. Lalu, COBIT 4.1 memperjelas struktur 0 sampai 5, tapi puncaknya ada di COBIT 5. Saat pendekatan ini diselaraskan dengan ISO atau H 15504, membuatnya lebih formal dan terstandar. Kemudian di COBIT 2090, framework-nya makin fleksibel. Maturity-nya bisa disesuaikan dengan prioritas organisasi dan tidak harus semua proses dikejar sampai level 5. Artinya, kita bisa pilih proses apa yang paling krusial untuk ditingkatkan tanpa harus seragam semua level tinggi. Kita lanjut ke struktur tingkatan maturity. Ada 6 level dari 0 sampai 5. Viva bisa bantu jelaskan? Tentu Nisha, ini urutannya. Level 0, tidak ada proses. Organisasi tidak menyadari pentingnya proses ini. Level pertama, proses terjadi secara spontan, tidak ada standar atau dokumentasi. Level 2, proses dilakukan secara berulang, tapi hanya berdasarkan pengalaman belum terdokumentasi. Level 3, proses terdokumentasi dan distandarkan. Sudah ada SOP dan prosedur. Level 4, proses diukur dan dipantau. Ada metrik kinerja dan pelaporan rutin. Level 5, proses terus disempurnakan. Sudah mengadopsi otomatisasi dan perbaikan berkelanjutan. Saya tambahkan contoh, misalnya IT Risk Management. Kalau baru sadar pentingnya saat ada insiden, itu masih level 1. Tapi kalau ada risk register, KPI, dan review berkala, itu bisa level 4 atau 5. Sekarang kita bahas manfaatnya. Apa keuntungan organisasi pakai maturity model ini? Pertama, kita tahu posisi saat ini. Kalau nggak tahu posisi, kita bisa buat strategi yang tepat. Kedua, maturity membantu membuat keputusan berbasis data. Misalnya, proses manajemen insiden kita di level 2. Berarti kita belum siap untuk sistem pelaporan insiden otomatis. Jadi, maturity bukan cuma alat ukur, tapi peta jalan atau roadmap untuk perbaikan. Dan bisa jadi bukti kepatuhan ke regulator atau auditor. Bisa menunjukkan proses dikelola dengan baik dan dikembangkan secara sistematis. Saya tambahkan, maturity juga bantu kita lebih efisien karena proses yang matang mengurangi pekerjaan berulang dan kesalahan manual. Pentingnya evaluasi berkala ini kadang diremehkan, tapi sebenarnya kenapa harus dilakukan terus-menerus? Karena proses bisa turun maturity-nya kalau tidak dijaga. Contohnya, proses cek manajemen yang tadinya level 4 bisa jadi drop kalau orang yang menjalankan SOP-nya keluar dan tidak ada pelatihan pengganti. Evaluasi juga membantu kita menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi. Proses dulunya cukup manual, sekarang bisa diotomatisasi.
Idealnya dilakukan minimal setahun sekali atau lebih sering untuk proses yang kritis seperti keamanan informasi. Dan hasil evaluasi harus dicatat, ditindaklanjuti, dan jadi bagian dari pelaporan manajemen. Kita coba simulasi ya, ambil contoh proses backup dan recovery. Menurut kalian sekarang kita ada di level berapa? Menurut observasi saya, backup sudah otomatis dan dijadwalkan, tapi belum semua didokumentasi lengkap. Saya nilai di level 3 menuju 4. Saya sepakat, kita sudah punya jadwal backup, tapi belum semua hasil backup diuji restore-nya. Tanpa itu, belum bisa dianggap level 4 penuh. Target kita naikkan ke level 4 penuh dalam 6 bulan. Aksi nyatanya, lakukan uji restore rutin, dokumentasikan hasilnya, dan evaluasi secara berkala. Dan untuk proses lainnya seperti access control, menurut saya masih di level 2. Banyak hak akses belum ditinjau ulang secara berkala. Itu bisa jadi fokus kita berikutnya. Kita buat daftar proses dengan maturity terendah dan buat prioritas perbaikan. Baik, kita sudah membahas teori skala maturity dalam COVID. Sekarang, mari kita fokus pada ide dan saran praktis. Tujuannya jelas supaya penerapan di lapangan bisa berjalan efektif dan realistis. Saya minta pendapat dari Viva dulu. Saran pertama, jangan nilai semua proses sekaligus. Fokus dulu ke 3 dan 5, proses yang paling berdampak terhadap operasional. Misalnya, yang pertama, change management. Yang kedua, information security. Yang ketiga, backup dan recovery. Benar, dari sisi audit, itu juga yang paling sering jadi perhatian eksternal. Fokus kecil tapi dalam itu lebih baik daripada luas tapi dangkal. Saya sarankan pakai template maturity dari COVID-5 atau 2090. Sudah ada indikator jelas. Yang pertama ada tidaknya SOP. Yang kedua konsisten pelaksanaan. Yang ketiga ada pengukuran atau tidak. Dan yang keempat, inovasi berkelanjutan. Kalau kita punya versi Excel atau online form, itu akan lebih mudah untuk scoring dan dokumentasi. Setelah dinilai, jangan berhenti di sana. Harus ada rencana peningkatan. Misalnya, yang pertama, target naik 1 level dalam 6 bulan. Yang kedua, langkah-langkah, pelatihan, audit internal, dan otomatisasi. Dan roadmap itu harus disetujui manajemen supaya ada dukungan sumber daya. Masukannya bagus dan saya tambahkan jangan hanya tim TI yang terlibat, ajak user dan divisi terkait. Betul, misalnya dalam proses insiden manajemen, bagian helpdesk, user, dan pengembangan semua punya perspektif yang berbeda. Kita bisa bentuk tim evaluasi lintas fungsi supaya hasil maturity assessment benar-benar mempresentasikan kondisi nyata. Evaluasi maturity sebaiknya dilakukan setahun sekali minimal. Tapi kalau ada peristiwa besar seperti audit eksternal, perubahan sistem besar, dan insiden keamanan besar, maka perlu dilakukan reevaluasi. Saya ingin usulkan ide baru, gunakan level maturity sebagai salah satu Key Performance Indicator atau KPI tim TI. Wah, itu bisa jadi pendorong semangat tim juga loh. Misalnya target tahunan, minimal 3 proses naik 1 tingkat maturity. Tapi pastikan targetnya realistis dan hasil evaluasi terdokumentasi dengan bukti, bukan sekedar angka. Untuk memudahkan komunikasi ke manajemen, hasil maturity sebaiknya ditampilkan dalam dashboard visual. Bisa pakai grafik batang, radar chart, atau heat map. Saya suka ide itu, mungkin bisa dikembangkan di Power BI atau Google Locker Studio, jadi mudah dipantau oleh pimpinan. Jangan lupakan aspek edukasi. Hasil maturity bisa digunakan untuk workshop internal, sosialisasi SOP, dan pelatihan berbasis hasil evaluasi. Betul, Siti. Ini bisa membentuk budaya perbaikan berkelanjutan, bukan hanya perbaikan saat audit. Satu hal penting, proses yang maturity-nya rendah bisa langsung dikaitkan dengan tingkat risiko tinggi.
Ya, kalau akses kontrol maturity-nya cuma level 2, berarti ancaman akses ilegal sangat besar. Ini bisa masuk prioritas audit. Dan bisa jadi dasar argumentasi untuk minta tambahan anggaran atau alat kontrol baru. Kita juga bisa gunakan maturity untuk benchmarking antar departemen atau bahkan antar organisasi di industri yang sama. Kalau ada dua divisi dengan proses yang sama tapi level maturity beda jauh, itu bisa jadi bahan pembelajaran internal. Dan jika punya data eksternal, misalnya dari asosiasi atau hasil audit luar, bisa dibandingkan sebagai target peningkatan. Saran terakhir dari saya, tidak semua proses harus dikejar sampai level 5, tergantung pada kebutuhan bisnis. Setuju, level 3 atau 4 sudah cukup untuk proses operasional. Level 5 lebih cocok untuk proses yang sangat strategis dan berdampak besar. Yang penting itu konsisten, terukur, dan terus diperbaiki, bukan hanya mengejar angka. Itulah tadi pembahasan lengkap mengenai COVID sebagai kerangka kerja tata kelola TI, termasuk pemahaman tentang skala maturity, sejarah, struktur tingkatan, hingga manfaatnya bagi organisasi. Kita juga telah membahas sebagian ide dan saran praktis, mulai dari cara memulai penilaian maturity, menyusun roadmap perbaikan, hingga pentingnya evaluasi berkala untuk mendorong peningkatan yang berkelanjutan. Harapannya setelah ini kita semua tidak hanya memahami konsepnya, tapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam proses TI organisasi agar lebih terstruktur, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Menurut observasi saya, backup ya di